Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, TPB 23, akan mempresentasikan video RBL kelompok kami tentang motor listrik sederhana. Untuk anggota kelompok yang pertama, Ahmad Indi dan Khalifa, yang kedua, Rodi Maulana Wijaya, yang ketiga, Oktaviana Mulia Putri, yang keempat, Oki Fernando, yang kelima, Tresna Alam Syahida, dan yang terakhir saya sendiri, Rehan Al-Ghazali. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Mesin ini tidak berisik, bersih, dan memiliki efisiensi tinggi, sekitar 70% sampai 90%. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik ini diberikan pada kumparan yang tetap, yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama untuk mengaplikasikan pemahaman tentang gaya Lorentz, yang kedua untuk memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi tugas besar RBL. Gaya Lorentz atau yang biasa disebut gaya magnet adalah gaya yang dialami oleh penghantar arus listrik dalam suatu medan magnet yang kuat. Pada motor DC kawat yang berada di dalam medan magnet, apabila dialiri arus listrik, maka akan menyebabkan timbulnya gaya tegak lurus pada arah arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ini alat bahan yang kami gunakan adalah batu ABC, tembaga, temiti, kemudian magnet. Ini saya menggunakan tembaga. Yang pertama menggunakan 3 lilitan, yang kedua 6 lilitan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan merangkai alatnya. Yang pertama kita tempelkan peniti di antara kedua kutub positif dan negatif. Ini yang pertama dengan lilitan 3 kali. Di sini kami menggunakan variasi jarak yang pertama yaitu 2 cm, yang kedua 4 cm, dan yang terakhir 6 cm. Semakin jauh jarak antar magnet, maka semakin melambat pula putarannya. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak magnet, maka semakin cepat pula putarannya. Lalu yang kedua dengan variasi lilitan 6 lilitan. Sama seperti tadi, kami menggunakan jarak yang pertama 2 cm, yang kedua 4 cm, yang terakhir yaitu 6 cm. Nah, jadi sama seperti tadi, semakin jauh jarak antar magnet maka semakin lambat, dan sebaliknya. Nah, jadi yang 6 lilit ini putarannya lebih cepat dibandingkan yang tadi yang 3 lilit. Jadi kesimpulannya yaitu semakin banyak jumlah lilitan maka semakin cepat pula putarannya, dan sebaliknya pula. Di sini percobaan yang kedua, di sini alat dan bahannya yang saya gunakan adalah dengan variasi lilitan 10 dan 6. Dan di sini ada gunting, magnet, temiti, batu baterai 2, dan penggaris. Di sini kami melakukan percobaan yang pertama, yaitu menggunakan 2 buah batu baterai yang dirangkai secara seri. Di sini juga kami menggunakan variasi jumlah kumparan yang pertama yaitu 6 lilitan, dan menggunakan variasi jarak 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Dan percobaan yang terakhir, kami di sini menggunakan variasi jumlah kumparan yaitu 10 lilitan. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan, karena pada lilitan yang ke-10 dia sangat cepat.
Dalam percobaan ini, kami menggunakan berbagai variasi jumlah lilitan, variasi medan magnet, dan kumparan. Untuk variasi jumlah lilitan, kami menggunakan dua variasi yang berbeda, yaitu 3 lilitan dan 6 lilitan. Hasil kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak akan berputar lebih cepat dibandingkan yang sedikit. Untuk variasi medan magnet, ketika medan magnet ditempatkan di bawah kumparan, kecepatannya akan sedang. Dan apabila medan magnet dihadapkan ke arah depan atau ke kumparan, maka ia memiliki kecepatan yang cepat dibandingkan yang di bawah. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu pada motor listrik sederhana ada arus penghantar dan medan magnet yang dapat menimbulkan gaya Lorentz sehingga dapat menyebabkan perputaran akibat momen putar. Kumparan atau lilitan hanya dapat berputar apabila beralaskan isolator. Selain itu, motor listrik sederhana yang kami buat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, motor listrik sederhana dapat dirangkai secara mudah dan cukup lumayan murah. Yang kedua, motor listrik sederhana dapat dikontrol kecepatannya dan torsinya. Sedangkan untuk kelemahannya, motor listrik ini dapat lepas apabila tidak seimbang dan tidak dapat dikontrol pada kecepatannya rendah.